Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibrahim Al-Hakim. Saya dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Home base saya di Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bimbingan. Saya mulai bertugas di Untirta pada tahun 2016 dan saat ini saya dalam posisi tugas belajar. Dan berkenan dengan kali ini saya sedang mendapatkan tugas untuk mereview materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin dalam rangka kegiatan Pekerti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Maka dari itu mohon izin untuk menyampaikan hasil review dengan judul Teknik Penyusunan Buku sebagai Bahan Ajar. Baik Bapak dan Ibu semua, kita mulai dari definisi. Apa sih yang disebut dengan bahan ajar? Bahan ajar adalah sebuah materi atau suatu materi perkuliahan, pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai bisa menggunakan dengan bahan ajar. Nah, kita lihat ada audiovisual, ada multimedia, interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor juga, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Bapak dan Ibu, apa sih fungsi dari bahan ajar? Saya simpulkan bahwa fungsi bahan ajar itu ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran klasikal, yang kedua adalah pembelajaran individual, yang ketiga adalah pembelajaran kelompok. Kita bahas dari fungsi bahan ajar yang pertama, yaitu pemberian pembelajaran klasikal. Fungsinya apa sih? Yang pertama adalah sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Selanjutnya, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi bahan ajar yang terakhir adalah pembelajaran kelompok. Fungsinya adalah sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendirinya. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat memotivasi peserta didik. Selanjutnya, beranjak kepada karakteristik bahan ajar. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013 halaman 2, saya menyimpulkan bahwa ada 6. Tadi saya simak dalam materinya Pak Syihabuddin, itu menyampaikan ada 6. Yang pertama adalah self-instructional. Apa itu? Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu mempelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan lainnya. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Selanjutnya yang kedua adalah self-contained, yaitu bahan ajar harus memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi
terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Dan terakhir adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk informasi dengan jelas-jelasnya. Jadi bahan ajar ini membantu para pendidik untuk bisa menyampaikan atau tujuan yang diharapkan tersampai dengan baik dan mahasiswa mampu menerimanya dengan mudah. Maka dari itu kita perlu menyiapkan bahan ajar yang memiliki karakteristik 6 ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar. Berdasarkan sebagai sudut pandang, beberapa ahli menyebutkan, saya simpulkan ada 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak, ini yang pertama. Yang kedua, buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua adalah bahan ajar non cetak. Nih, tadi ada ajar cetak, ada non cetak. Bahan ajar cetak, ada bahan ajar non cetak. Bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana, bahan ajar diam dan display video, audio, dan overhead transparencies. Nah, ini yang kita lakukan pada saat pandemi ini adalah bahan ajar yang non cetak. Tentunya dengan kemudahannya, dengan fleksibilitasnya, perlu kesiapan dalam hal bahan ajar non cetak ini. Maka dari itu bagi yang memiliki kesiapan tentunya mudah. Namun kita pahami bahwa keadaan yang sekarang ini ada beberapa kendala bagi mereka-mereka yang memang kurang mampu menyiapkan hal terutama terkait dengan digital ini. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar yaitu menjadikan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kurikulum ini selalu bersifat dinamis, melihat perkembangan, bersifat kontinuitas, bersifat fleksibilitas, bersifat adaptabilitas. Maka dari itu bahan ajar ini mungkin bisa jadi bahan ajar yang berinovasi terbaru, atau mungkin yang lama perlu diperbaharui. Maka bahan ajar ini tidak selalu harus menjadi salah satu ukuran yang harus terus dilakukan, yang pada akhirnya menjadi sumber bagi mahasiswa yang mungkin saat ini digunakan pas, tapi mungkin nanti ke depan perlu ada pembaharuan. Maka dari itu bahan ajar itu perlu ada sifatnya adalah pembaharuan yang berdasarkan pada kurikulum. 2. Menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik. Bahwa kita ketahui bahwa peserta didik itu berbagai keragaman, berbagai perbedaan, banyak yang kita harus pahami dari peserta didik. Maka dari itu bahan ajar ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada adaptabilitas bagi mereka-mereka. Perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk membawa bahan ajar. 3. Membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Ya, yang kita ketahui sekarang ya, zamannya adalah zaman bukan buku cetak gitu ya, tetapi electronic book. Maka yang kita ketahui peserta didik sekarang lebih mudah dan lebih dapat mengakses banyak hal. Namun tentunya kita harus mengarahkan mereka untuk bisa mendapatkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang bersifat akademik, yang bisa digunakan tentunya untuk proses belajar mereka. Yang keempat adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Barang tentu bila mana ada bahan ajar yang menyulitkan, itu bukan disebut bahan ajar. Kita menggunakan bahasa asing dalam membuatkan bahan ajar. Namun ternyata dalam prosesnya kita tahu bahwa mahasiswa kita tidak bisa atau mungkin mengalami kesulitan bila mana menggunakan bahasa asing. Maka dari itu kembali lagi ke hal yang utama tadi, memiliki adaptabilitas yang tinggi atau melakukan atau adanya penyesuaian
sehingga bahan ajar ini bisa digunakan dan punya nilai manfaat yang tinggi. Prinsipnya, bahan ajar yang didesain secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik, menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Pada saat ini informasi banyak, namun kembali lagi filter. Ini tugas berat bagi para pendidik, dosen maupun guru, untuk bisa mengarahkan atau memfasilitasi peserta didiknya untuk bisa memanfaatkan bahan ajar atau mungkin sumber informasi belajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah prinsipnya bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Nah, kita ketahui kita tidak terlalu harus menyampaikan informasi secara langsung, tapi bagaimana fasilitas atau mungkin media ini, bahan ajar ini bisa membawa mahasiswa untuk tanpa ada kita secara langsung mereka bisa belajar. Terakhir, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi rambu jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, dan daftar pustaka. Yang saya amati dari prinsip yang ketiga ini adalah memang perlu perencanaan, perlu proses, dan perlu umpan balik atau evaluasi yang dilakukan. Jadi tidak harus bahan ajar ini kita merasa puas, tetapi harus ada ini ada revisi, ini ada revisi, ini ada revisi, sehingga pada akhirnya kegiatan atau mungkin bahan ajar ini bisa memberikan proses pembelajaran bagi mahasiswa. Prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama relevansi, yang kedua adalah konsisten, edukasi. Nah, relevansi disesuaikan dengan capaian CP itu capaian prodi atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Maka relevansinya apa gitu. Bahan ajar juga kita harus tahu posisi kita, backgroundnya ada di mana. Background kita adalah sosial atau background kita, kalau background saya adalah bimbingan dan konseling, maka relevansi dengan background saya adalah membuat bahan ajar yang berrelevansi kepada ilmu bimbingan dan konseling. Konsistensi, walaupun dalam ilmu bimbingan dan konseling, dalam prinsip pengembangan bahan ajar tentunya kita memiliki konsentrasi terhadap spesifikasi keilmuan yang diminati dalam keilmuan bimbingan dan konseling. Apa itu? Nah, maka dari itu kita perlu konsistensi. Jangan sampai hari ini berbicara tentang asesmen, besok berbicara tentang statistik, besok berbicara ini. Kita tidak bisa seperti itu. Maka keilmuan seseorang itu bersifat mengkerucut segitiga. Jadi makin spesifik seperti itu. Yang terakhir ada edukasi, harus menguasai capaian pembelajaran yang diharapkan, tidak terlalu sedikit, ya cukup, tidak terlalu